Kita adalah satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani di dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Ada 2 paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu Dasar Kekristenan atau ODK, dan Hidup Berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami mengajak saudara untuk mengikuti pemuridan ini. Pasti saudara akan bertumbuh dan diberkati. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Mari sama-sama kita undang bangkit berdiri. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Mari naikkan ucapan syukurmu sore hari ini. Bapaknya Dia yang layak kita tinggikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Rumah selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Katakan hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau Allah yang setia Tuhan. Katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintanya besar buat setiap kita, amin. Come on, say hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Bergoncang, gunung-gunung beranjak. Katakan kasih setia Tuhan tak pernah pergi. Tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Yes, mari naikkan syukurmu sore hari ini. Namun kasih setiamu tak pergi. Come on, say. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Kami bersyukur Tuhan. Hatiku
sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Raja segala Raja. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Biar di tahun 2021 ini Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu itu terus menyertai setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kehidupan kami Bapa. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kau ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Katakan oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena Yesus Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, karena kebaikan-Mu. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Katakan selamanya Kau ajaib Tuhan bagiku. Kau ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Mari deklarasikan keajaiban-Nya sore hari ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu sore hari ini. Kepada Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan, Kau yang layak kami sembah Bapa. Haleluya. Kami bersyukur, Allah yang baik, Bapa yang kekal, Raja mulia, Allah yang ajaib. Kami bersyukur.
yang baik Tuhan. Sebab rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Bahkan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berkumpul bersama, beribadah kepada-Mu. Sehingga olehnya iman kami terus menerus diteguhkan. Pengharapan kami terus menerus dikokohkan. Agar kami tidak berputus asa di dalam menjalani tantangan dalam hidup ini. Dan kami percaya Engkau Allah yang setia, yang berjanji untuk menolong kami, menyertai kami di sepanjang tahun 2021 ini. Dan kami akan melihat segala yang baik yang Tuhan janjikan dalam hidup kami boleh alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang percaya katakan, amin. Selamat pagi Bapak. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Roy ke Pembelaka dari MBC Kadipaten. Waktu dan tempat, saya persilakan. Haleluya, Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat MDC Cirebon. Apa kabar semua? Saya yakin semua pada sehat. Dalam keadaan situasi pandemik seperti ini, saya yakin pemeliharaan Allah tetap sempurna dan tetap berjalan bagi setiap kita. Amin. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, DPJ, Pak Wim sebagai gembala, DPJ, tim, dan pengurus yang telah mempercayakan saya di dalam menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini atau saat ini. Saya yakin ada rencana Tuhan dalam setiap momentum. Dalam momentum yang terbatas seperti ini, kita tidak bisa jumpa tatap muka, tetapi saya yakin hadirat Allah memenuhi setiap kita, dimanapun kita ada. Pagi hari ini, atau saat ini saya akan berbicara tentang satu topik penting, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Filled with hope. Hari-hari ini kita sedang dilanda pandemik dan ini menjadi topik yang selalu tidak bisa dilepaskan dalam setiap momen pertemuan. Sejak ditetapkan sebagai pandemi COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020, dunia memasuki perubahan drastis. Dari aktivitas bebas menjadi terbatas dan penuh kewaspadaan bahkan. Bahkan mungkin penuh dengan tekanan. Karena pandemi sekarang orang harus membiasakan untuk menerapkan 3M. Kita tahu bersama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kalau dulu mencuci tangan saat-saat tertentu saja, sekarang sudah menjadi syarat kesehatan yang mutlak. Ya. Setiap tempat umum menyediakan tempat cuci tangan. Dulu memakai masker hanya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika sakit, atau dia sebagai seorang perawat sedang melakukan tugasnya untuk merawat orang yang sakit, dia memakai masker biasanya. Sekarang memakai masker adalah keharusan. Walaupun kadang suka ngap juga ya. Ya, dulu bila berjumpa dengan orang yang kita kenal dan ingin kita kenal mungkin dalam satu pertemuan, biasanya
Dimulai dengan apa? Salam dengan berjabat tangan. Sekarang harus menjaga jarak. Bahkan bila itu dilanggar, maka Anda akan dianggap orang yang tidak tahu menjaga kesehatan. Atau paling gampangnya, orang ini nggak beretika. Seharusnya tidak jabat tangan. Sesuatu normal yang baru. Kebiasaan yang baru. Khususnya bagi mereka yang terkena COVID. Maka harus mengisolasi diri. Tentu hal ini menimbulkan tekanan yang sangat berat. Saya coba memahami. Ada seorang teman pengurus PKSG, di mana saya merupakan salah satu pengurus di situ. Persekutuan Kerjasama Gereja-Gereja Sekabupaten Majalengka. Pernah dinyatakan OTG dan reaktif. Karena temannya yang pernah dengannya terkonfirmasi COVID. Dia memilih mengisolasi diri dan dia menelepon dan saya juga ingin mengetahui kabarnya. Dalam keadaan sedih, menangis, dia bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, ini fenomena. Kita berhadapan dengan situasi yang terbatas. Salah seorang mahasiswa yang saya ajar sempat terkena pandemik ini. Dan harus diisolasi dan dirawat. Sempat ada suara putus asa dan menyerah. Karena dihadapkan pada situasi yang sulit antara hidup dan mati secara fisik. Namun saya lihat semangatnya tetap membara. Dia bilang, kalaupun Tuhan mau ambil sekarang, saya sudah siap. Tapi saya berpikir pasti istri dan anaknya belum tentu siap. Sulit. Saya sempat berinisiatif untuk membuat pertemuan online bersama rekan-rekannya. Kebetulan satu kelas dalam Zoom. Untuk menguatkan dia. Dan orang yang di dalam Tuhan penuh harapan rupanya berbeda sikapnya. Tidak malah merosot. Walaupun secara fisik dia sedang mengalami kemerosotan, tetapi secara rohnya semakin kuat. Justru dia menguatkan kita malah. Jaga kesehatan, tetap semangat. Luar biasa. Perubahan drastis. Dari bebas menjadi terbatas. Ini dialami juga oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sebagai umat Allah, mereka diperhadapkan dengan bagaimana masa depan mereka di tanah pembuangan. Sulit. Hal ini kita bisa lihat secara jelas di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang keempat, ayat 10 sampai ayat 14. Saya bacakan perlahan dan saya ingin supaya saudara memahami tentang perikop ayat-ayat ini. Saya mulai dari ayat 4, kemudian saya lompat ayat 10 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaan dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa,
dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat kita lihat bahwa bangsa Israel menghadapi paling tidak 3 masalah kebutuhan yang tak terpenuhi. Apa saja itu? Yang pertama, masalahnya adalah mereka kehilangan rasa dihargai. Hilangnya kebutuhan dihargai dan kesempatan aktualisasi diri. Di dalam hierarki yang coba digambarkan oleh Abraham Maslow. Dalam hierarki kebutuhan manusia. Ini adalah puncak kebutuhan hakiki manusia. Yaitu aktualisasi diri. Mereka tidak punya kesempatan untuk menceritakan Allah mereka dan siapa diri mereka kepada bangsa-bangsa lain yang dulu pernah mereka alami. Bukankah ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka disertai oleh tangan Allah yang maha dahsyat dan kuat. Laut terbelah. Sungai yang mereka tidak bisa lalui itu terbelah. Tembok Yeriko yang tebalnya bukan main itu pecah runtuh sehingga mereka bisa merebut Yeriko. Tangan Allah yang ajaib. Mereka disertai dengan tiang awan pada waktu siang. Tiang api pada waktu malam. Bukankah itu cerita-cerita di mana mereka punya kebanggaan tersendiri di sana? Sekarang hilang. Rasa berharganya pun itu pupus dan hancur. Karena itu nyata dalam ayat yang keempat. Disebutkan di sana, beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 4 ini, walaupun singkat, kita dapat gambarkan keadaan yang dialami oleh orang Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Allah dan semua bangsa di sekitar mereka itu mengetahuinya, termasuk Babel. Tapi pada kenyataannya saat ini, mereka harus mengalami proses dibuang. Dengar kata pembuangan, saya yakin tidak banyak kita atau tidak perlu saya jelaskan banyak. Karena kalau dibuang itu kita ingat, itu sama seperti barang yang tidak kita perlukan dan kita buang ke kotak sampah. Atau sesuatu yang kita tidak perlukan lagi. Ini menghancurkan harga diri mereka. Ini menghancurkan kesempatan mereka untuk menyatakan siapa mereka di tengah-tengah bangsa lain. Mereka kemudian bukan hanya dibuang, tetapi mereka diangkut ke dalam pembuangan dari mana? Dari Yerusalem ke Babel. Dari Yerusalem kota apa? Kota Sion, di mana mereka beribadah dengan leluasa di sana. Yerusalem berbicara tentang kedekatan mereka dengan Allah, karena dimanapun bangsa Israel berada, mereka ada di tempat manapun, setiap kali mereka berdoa, kiblatnya itu Yerusalem. Yerusalem ini adalah satu kota yang kebanggaan orang Israel, karena di sanalah mereka bisa jumpa dengan Allah. Di sanalah mereka mengalami kedekatan dengan Allah. Tetapi sekarang mereka ada di tanah Babel. Tempat asing, diperintah oleh bangsa asing, di mana mereka tidak leluasa beribadah di sana. Tidak leluasa untuk mencapai tujuan mereka keluar dari Mesir, bahkan ketika Musa membawa mereka untuk beribadah di Gunung Sinai. Mereka sedang berada di track yang hopeless. Putus asa karena apa yang mereka banggakan selama ini hilang. Firman Tuhan dalam ayat 4 ini datang melalui perantaran Yeremia kepada Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Namun mereka semua diangkut ke dalam pembuangan. Dalam kondisi ini,
Pembuangan yang sangat menekan mereka 2 tahun setelah Raja Yekonya dibuang beserta rombongannya. Pembuangan belum juga berakhir di ayat 2. Sebaliknya rombongan berikutnya menyusul dibuang juga. Mereka kehilangan kebanggaan dan kenyamanan. Masalah yang kedua, yaitu krisis keyakinan. Ini mereka alami Bapak Ibu. Mereka dengan nubuat palsu, atau kalau zaman sekarang kita kenal dengan hoax. Suatu berita yang tidak benar dan yang bukan fakta. Ya. Pada ayat 9 disebutkan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Ada persoalan sosial di sana. Hubungan mereka itu tidak lagi harmonis antara guru-guru agama mereka, orang-orang yang mereka hargai sebagai rohaniwan, ya, dengan mereka. Di mana mereka punya gap keyakinan. Mereka termakan dengan hoax. Kenapa mudah termakan dengan hoax atau nubuat palsu seperti ini? Karena memang mereka sudah nggak tahu kepada siapa lagi mereka akan percaya. Ya apa saja yang dikatakan mereka, kalau memang itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan bukan pembuangan, saya percaya. Kalau sesuatu yang mendatangkan di mana saya harus balik ke Yerusalem dan tidak ada di Babel, saya percaya. Mereka termakan dengan nubuat palsu semacam ini. Padahal Tuhan ingin mereka ada di Babel selama 70 tahun untuk mengajarkan mereka, mendisiplinkan mereka di sana. Karena perlawanan mereka dengan Allah. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak mudah untuk mempercayai. Tetapi karena kehilangan harga diri, kenyamanan, dan keyakinan, mereka akhirnya mudah mempercayai berita yang belum tentu benar. Realita ini menghancurkan pengharapan mereka, Bapak Ibu, untuk bertumbuh ya di dalam Tuhan. Berita ini menghancurkan pengharapan mereka karena memang mereka termakan dengan pengajaran para nabi palsu. Mereka termakan dengan hoax. Itu sebabnya persoalan yang ketiga muncul. Karena mereka terlanjur termakan dengan hoax. Di mana mereka itu, harga diri mereka itu hancur lebur. Mereka pada puncak keputusasaan, mereka kehilangan pengharapan itu sendiri. Ya, dari ketiga persoalan itu yang paling berbahaya ini, yaitu kehilangan pengharapan. Mereka putus asa karena sebagai umat Tuhan mereka harus hidup dalam pembuangan. Orang bila dalam keputusasaan akan mudah merugikan diri sendiri dan orang lain, Bapak Ibu. Hidupnya berhenti. Walaupun hidupnya tidak berjalan, walaupun kelihatan berjalan. Kenapa? Karena sudah tidak punya harapan lagi. Sebaliknya orang yang punya harapan, maka mereka akan bisa bertahan. Itu sebabnya pengharapan ini menjadi penting dalam situasi seperti ini. Holocaust atau biasa disebut oleh orang Israel Shoah adalah genosida paling terkenal di abad ke-20. Hampir setiap orang mengetahuinya, Bapak Ibu. Namun Holocaust tidak menjadi terkenal hanya karena jumlah korban yang banyak. Puluhan juta menjadi korban orang Israel di dalam Holocaust ini. Bukan hanya karena banyaknya korban, Holocaust ini terkenal. Melainkan karena dari kisah-kisah orang Yahudi yang berhasil selamat dari siksaan Nazi. Setelah bebas, Bapak Ibu, para tahanan yang selamat mengisahkan dan mencoba untuk hidup normal. Mereka mencoba untuk hidup normal di tengah-tengah situasi yang tidak normal. Mereka katakan mencoba hidup normal adalah cara mereka bertahan dari kekejaman Nazi.
mencoba untuk hidup optimis dan penuh harapan, itu menjadi kunci atau salah satu kunci mereka bisa selamat, betapapun kecil kemungkinan untuk selamat, Bapak Ibu. Untuk melewati masa 70 tahun. Saya yakin orang Israel ketika mengalami masa di mana mereka tidak punya harapan, kecil kemungkinan mereka untuk bisa bertahan. Itu sebabnya datang firman Tuhan ini. Ya, dinyatakan kepada Yeremia. Tuhan membiarkan umatnya hidup dalam Tuhan tidak membiarkan umatnya hidup di dalam atau keputusasaan. Tuhan ingin supaya umatnya punya harapan. Dia memberikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Bukan masa depan yang suram atau madesu. Lalu apa pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita di masa yang akan datang? Paling tidak ada 3 di sini. Pengharapan yang Tuhan beri kepada kita. Karena dinyatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Masa depan itu yang kuberikan kepadamu itu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Harapan yang penuh itu apa di masa depan yang Tuhan beri kepada kita? Pengharapan dalam Tuhan itu adalah pertama, ada janji Tuhan yang bersifat pasti. Ayat 10 dikatakan di sana. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yang berjanji itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan merencanakan mereka untuk ada di Babel, supaya mereka itu bisa melihat kemuliaan Allah di dalam pendisiplinan rohani mereka. Bukan Allah membuang mereka. Tetapi Allah menempatkan mereka di Babel untuk menjalani sekolah taat. Sekolah untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam keadaan sekolah, hidup sesuai dengan janji Tuhan atau firman Tuhan. Itu nggak mudah. Itu sebabnya Tuhan janji mereka akan dikembalikan, akan diperhatikan, dan Tuhan akan menepati janjinya. Dan janjinya pasti. Kalau Tuhan yang berjanji, pegang Bapak Ibu. Janjinya pasti, amin. Dan yang kedua, rancangan Tuhan itu bersifat damai sejahtera. Pengharapan dalam Tuhan itu, rancangannya itu memiliki rancangan damai sejahtera. Ini menjadi harapan. Bahwa orang bisa saja berharap, tetapi apa isi harapannya? Tuhan punya rancangan bagi setiap anak-anak Tuhan, umat Allah. Yaitu rancangan damai sejahtera. Shalom. Shalom bukan hanya berbicara tentang kebutuhan jiwani, tapi kebutuhan jasmani pun Tuhan cukupkan. Rancangan damai sejahtera ini adalah rancangan Allah yang menghindarkan kita dari kecelakaan. Dan dengan begini kita nggak boleh takut dengan pandemi, walaupun kita harus waspada. Karena Tuhan memberikan rancangan kepada kita, rancangan damai sejahtera. Amin. Yang ketiga adalah isi atau kepenuhan di dalam pengharapan yang Tuhan janjikan kepada umatnya adalah yang ketiga, Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Saya ingin Bapak Ibu dalam hati atau berkata, katakan amin untuk hal ini. Ya Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Itu dinyatakan di ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Artinya kalau orang datang dia punya kebutuhan beban berat, dia punya kebutuhan yang ingin diutarakan dan ingin dipenuhi. Dan dia tahu ketika dia berdoa, hanya Tuhan satu-satunya jawaban atas kebutuhan dia. Sehingga Tuhan berkata, apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku, kata Tuhan, aku akan mendengarkan
Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, mencari bagian kita, maka kamu akan menemukan aku. Dia senang ingin bersekutu dengan orang yang mencari dia di dalam masa sukar. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu lagi. Jadi sebenarnya dia punya waktu sendiri untuk menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kita. Di dalam masa pandemi yang tidak mudah ini, banyak persoalan dan dinamika yang kita lewati, dan saya tidak bisa anggap itu ringan. Mungkin saja berat. Bagi beberapa orang ini mungkin sulit untuk dihadapi. Tapi ingat janji Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa janjinya pasti bagi kita. Yang kedua, damai sejahtera yang dia sediakan, rancangkan bagi kita. Dan yang ketiga, dia bersedia memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Bangsa Israel menghadapi kebutuhan atau krisis kebutuhan harga diri. Tuhan janji akan memulihkan dan menjawab kebutuhan mereka. Aktualisasi diri, krisis keyakinan. Dan mereka menghadapi masa-masa di mana mereka tidak punya harapan. Tuhan bilang, aku akan memberi engkau masa depan yang penuh dengan harapan. 3 hal itu adalah masa depan harapan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Berdasarkan 3 hal itu, maka kita perlu hidup dalam pengharapan akan masa depan yang penuh harapan. Sekarang bagaimana cara hidup dalam pengharapan? Saya bagikan 3 hal di sini. Yang terakhir tetapi saya ingin supaya ini melekat mendarat di dalam setiap hidup kita. Bahwa pertama, kita harus mempercayai dan menerima janji Tuhan dengan sukacita. Amin. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu mengandung janji yang pasti, penuh dengan damai sejahtera, dan dia menyediakan kebutuhan kita, maka kita perlu mempercayai janji Tuhan itu. Dan terima janji Tuhan dengan sukacita. Karena dalam Roma pasal 12, ayat 12 dikatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Ya, mempercayai dia dengan sukacita. Yang kedua, bagaimana cara kita hidup di dalam orang yang punya harapan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidupnya. Yang kedua adalah tetap bertanggung jawab dalam pekerjaan. Jadi bangsa Israel ketika dibuang di Babel, mereka tidak hanya menunggu menghabiskan waktu 70 tahun di sana. Mereka diperintahkan Tuhan di ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi Tuhan merancangkan kita di dalam masa sulit seperti ini, Bapak Ibu. Dalam masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir. Bukan hidup pasif. Tapi ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Misalnya saja bangsa Israel menghadapi masa sulit di mana mereka tidak punya alasan untuk bekerja, tapi Tuhan bilang, usahakanlah kesejahteraan kota. Di mana kamu aku buang, usahakanlah juga untuk kamu nikmati, dirikan rumah di sana, diam. Tentu ini dibutuhkan kreativitas dan hubungan dengan Tuhan. Ada 2 bagian yang kita perlu kerjakan dalam masa pandemi, saya pikir, berdasarkan ayat ini. Kita punya tanggung jawab untuk kehidupan keluarga kita. Karena berbicara rumah itu berbicara keluarga, untuk kita nikmati. Tetapi juga kita punya tanggung jawab untuk mensejahterakan lingkungan dan kota kita. Jangan abaikan 2 hal ini ketika dalam masa pandemi. Karena Tuhan tidak merencanakan kita pandemi menjadi alasan untuk kita malas
untuk kita tidak berbuat sesuatu. Walaupun terbatas, saya menghargai sekali dalam situasi yang terbatas, tiba-tiba kita harus Zoom seperti ini. Ini kan sesuatu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Bukan berarti karena yang pandemi, tiba-tiba ada lockdown, kita tidak berbuat apa. Udahlah, sudah selesai. Toh saya punya alasan untuk berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Saya apresiasi pengurus, gembala, MDC Cirebon, tetap melakukan pelayanan kejemaatan, penggembalaan yang tepat, dan tetap menjawab kebutuhan jemaat. Karena Tuhan ingin kita melakukan itu dalam masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa juga tanggung jawab kita berdoa untuk kota kita. Yang ketiga, tetaplah berdoa tanpa jemu. Ada saatnya kita berdoa, karena tidak kunjung dijawab, akhirnya kita menyerah. Tapi saya mau berkata, yang terakhir ini adalah, kita diminta untuk tetap berdoa. Walaupun seolah-olah engkau tidak melihat secercah harapan doamu dijawab di sana. Jangan berhenti berdoa. Karena doa bukan hanya menerima dan meminta. Tapi doa mengandung persekutuan kita dengan Tuhan. Doa mengandung relasi kita yang terbangun setiap saat dengan Tuhan. Tuhan ingin imanmu muncul ketika masa-masa sulit. Dan tanda tindakan imanmu muncul adalah duduk berlutut berdoa di hadapan Tuhan dalam masa-masa sulit. Jangan pernah berhenti berdoa. Dalam berdoa engkau menemukan jawaban dan harapan. Amin. Itu yang dikatakan ayat 12, 13, 14 yang saya bacakan tadi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadamu, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ini mengandung relasi, Bapak Ibu. Kalau ayat 12 itu meminta, ayat 13 itu relasi. Di mana kita bukan hanya meminta membutuhkan sesuatu, tapi ayat 13 mengajak kita, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan bersedia ditemui. Di mana Tuhan inginkan kedekatan kita dengan Dia. Relasi kita harus terbangun terus dengan Tuhan di dalam doa. Amin. Dan ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku, ini penting, akan memulihkan keadaan kamu. Apapun persoalanmu saat-saat ini. Mungkin capek menghadapi masa pandemi, harus lockdown. Sementara engkau punya potensi dan punya angan-angan ingin melakukan banyak hal. Saya mau beritahu, ada harapan di dalam Tuhan. Dan engkau haruslah hidup optimis. Tetap berharap. Karena pengharapan dalam Tuhan itu mengandung janji yang pasti. Ada damai sejahtera di sana. Dan ada banyak-banyak kebutuhan kita yang disediakan oleh Tuhan. Tetaplah melangkah. Jangan berhenti dengan pandemi ini. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yaitu adalah supaya kita tetap mempercayai dan menerima janji Tuhan dengan sukacita. Jangan biarkan izinkan kesedihan menguasai kita kalau kita mempercayai Tuhan. Karena Tuhan bilang bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, tetap melakukan bagian kita untuk bertanggung jawab, bekerja. Dalam hal ini, mengusahakan kesejahteraan keluarga, lakukan itu sebagai pelayanan di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa kita punya bagian untuk berdoa bagi kota, bahkan mensejahterakan kota. Di dalam masa sulit seperti ini, saya suka diundang, ngeri-ngeri sedap juga ketemu bupati, ketemu FKUB, rada repot. Karena takut tertular. Tetapi itu coba saya lakukan, walaupun terbatas, menjaga jarak ketat, tetapi saya coba hadir di sana seusaha mungkin, supaya saya bisa melihat kebutuhan apa yang perlu didoakan, dan sekaligus saya memikirkan apa yang harus dilakukan dalam masa sulit untuk kota. Dan yang ketiga, tetaplah berdoa, tidak jemu-jemu. Haleluya. Saya yakin Tuhan mengasihi jemaat MDC Cirebon. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Besar, Engkau tahu kondisi jemaat Tuhan saat-saat ini. Mereka sedang haus akan Engkau. Dengan mereka datang dengan segala kebutuhan mereka saat-saat ini.
Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Rancangan-Mu yang pasti, damai sejahtera-Mu yang Engkau sediakan bagi masa depan kami. Dan Engkau menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan kami dalam ketika kami berdoa. Kiranya memenuhi setiap umat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang butuh dijamah, ekonomi mereka dipulihkan. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi mereka. Kami berdoa beri pengharapan yang baru saat-saat ini. Dan sehat-sehatkan mereka Tuhan. Banyak yang perlu kami takutkan di dunia ini. Tapi bersama dengan Tuhan, kami akan mengalahkannya dengan iman. Bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kalau Tuhan menyertai kami, siapa lawan kami? Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar dengan Engkau Tuhan. Kuatkan hidup umat-Mu. Engkaulah jawaban atas setiap doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Saudara-saudari, kami bersukacita karena Anda telah bergabung bersama kami. Anda dapat membagikan link ibadah live streaming kita ini kepada teman atau kerabat Anda agar mereka juga dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Untuk ibadah umum yang akan datang tanggal 24 Januari 2021, akan dilakukan 2 kali ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah kedua pukul 17 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Salah satu wujud iman dan kasih kita kepada Tuhan adalah memberikan persembahan dan perpuluhan kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar. Kami mengundang para prianya Allah untuk hadir di pertemuan VMM bulan ini yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Senin, 18 Januari 2021 pukul 18.30 sampai dengan selesai dengan menghadirkan pembicara Pendeta Steve Budiman dari MDC Bandung yang akan menguatkan iman kita dalam menghadapi masa sukar saat ini. Penyerahan diri kepada Tuhan melalui doa merupakan kunci untuk mengalami hidup berkemenangan di masa sulit seperti ini. Oleh karena itu, jangan Anda lewatkan ibadah doa pagi, doa kontemplatif, dan doa malam secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan MDC Cirebon, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi hotline di bawah ini. Sekian MDC News minggu ini, kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Ya, kita semua percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Royke. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan suara gembala yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wim Data Atmaja. Sudah tempat, saya persilakan. Ya, sebelum kita mengakhiri, saya bersyukur dan berterima kasih pada Pak Royke yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan itu akan terus kita ingat, yaitu bahwa kalau melihat tema, bahwa tema pada pagi hari ini yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang penuh dengan pengharapan, dan kita percaya bahwa harapan kita tidak pernah menjadi sirna,
harapan kita tidak akan menjadi sia-sia, harapan kita tidak akan menjadi padam dan pudar, karena Tuhan beserta dengan kita senantiasa. Terima kasih pada Pak Royke, ya. Dan saya percaya bahwa ini akan menjadi berkat terus diingat kita, bahwa hari depan kita adalah hari yang penuh dengan pengharapan. Dan sebelum kita mengakhiri, juga kami bersyukur, ya walaupun ya tidak terasa bahwa masa pandemi Corona-19 ini tidak terasa hampir sudah berjalan hampir 1 tahun, ya. Kita mulai waktu itu, saya ingat kita mulai tidak beribadah pada bulan Maret, ya. Nah, ini sekarang sudah mulai Januari, hampir berakhir, ya, Februari, ya, tanpa terasa hampir 1 tahun, ya. Dan kita tetap berdoa, ya, karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi, apabila Tuhan melindungi, Tuhan menaungi kita, maka akan terus kita berada dalam naungan yang Maha Kuasa, perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Dan sebagaimana firman Tuhan yang tadi disampaikan, ya, saya juga ingin mungkin menambahkan 1 ayat, ya, yaitu dari Roma 14 ayat 19. Ya. Sebab itu marilah kita mengenal, ya, apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk kita saling membangun. Dan kita percaya, Bapak Ibu, bahwa di dalam masa-masa sekarang ini, mari kita terus saling menguatkan, saling menguatkan satu terhadap yang lain, ya. Dan apabila kita menyadari bahwa tidak ada hal yang di luar sepengetahuan Tuhan. Apabila kita datang pada Tuhan, kita berdoa, dan kita minta naungan dari Yang Maha Tinggi, perlindungan dari Yang Maha Kuasa, maka Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Jadi mari kita, sebagaimana firman tadi juga, jangan jemu-jemu kita berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Baik, kita akan mengakhiri, ya, dan kembali saya mengingatkan bahwa setiap kita tetap rajin berdoa, ya, tetap rajin berdoa. Mohon anugerah, mohon arahan dari Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan, ya. Dan saya serahkan kembali untuk kita menutup dalam doa, ya. Silakan, Pak Alexi. Ya, baik Bapak Ibu, kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Walaupun secara online kita percaya bahwa Tuhan menjamah, Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan, marilah kita terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Mari kita terus menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami di tengah masa sulit ini. Karena itu kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Jagai mereka, lindungi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan mereka, di dalam keseharian mereka, mereka terlindungi dari paparan COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa di tengah masa sulit ini juga Tuhan akan senantiasa memelihara jemaat-Mu ya Tuhan, mencukupkan makan minum mereka ya Tuhan. Ya. Menjagai kesehatan mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan umat-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau pernah memelihara umat-Mu di tengah padang gurun dengan memberikan mana dan air ya Tuhan, mana dan daging puyuh Tuhan, kami percaya Engkau juga akan menyediakan dengan cara yang ajaib bagi setiap jemaat-Mu yang membutuhkan ya Tuhan.
Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap berharap kepada Tuhan, percaya bahwa kami memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena janji Tuhan bagi kami itu ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau memberkati dengan cara yang ajaib. Amin. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukannya jauh melampaui dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga setiap jemaat-Mu yang mengingat akan rumah Tuhan dengan memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, yang memberikan perpuluhan mereka kepada Tuhan melalui rumah-Mu ya Tuhan, melalui gereja-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan limpahkan berkat-Mu secara khusus, membuka tingkap-tingkap langit bagi jemaat-Mu yang mentaati akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dengan membawa seluruh persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang memberkati setiap kita yang memandang kepadanya. Tuhan, inilah umat-Mu ya Tuhan. Inilah anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup mereka ada di dalam tangan-Mu, mereka ada di dalam hati-Mu ya Tuhan, mereka semua ada di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, hidup di dalam kasih dari Yesus Kristus, dan bangunlah iman kita di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan meneguhkan kita dan membuat kita tetap berdiri teguh setelah kita melewati semua tantangan, ujian, bahkan badai yang sedang kita hadapi saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai, tidak terasa. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang ingin menyapa satu sama lain, silakan Bapak Ibu Saudara bisa menyalakan kameranya dan audionya, kita akan saling menyapa. Terima kasih.